Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Zumratun Nafia dengan NIM 140142043 akan menjelaskan tentang materi pembelajaran kelas rangkap, yaitu aneka model interaksi kelas dalam PKR. Pembahasan yang pertama yaitu pola interaksi. Interaksi adalah hubungan-hubungan yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Pada interaksi yang bisa terjadi pada setiap jenis kegiatan tidak selalu sama, seperti dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pola interaksi perseorangan atau disingkat dengan pola INPERS. Pola ini menekan pada komunikasi antar siswa dalam memanfaatkan sumber belajar, contohnya membaca, mengerjakan tugas individu, dan observasi. Dan yang kedua yaitu pola interaksi pasangan atau pola INPAS. Pola ini menekankan pada interaksi siswa secara pasangan dalam memanfaatkan sumber belajar dan kerjasama antar siswa. Contohnya, berunding untuk menjawab pertanyaan yang diajukan secara klasikal, berlatih menggunakan peralatan tertentu. Dan yang ketiga, pola interaksi kelompok kecil. Pola ini menekankan pada partisipasi dan intensitas belajar secara bersama individual dan kelompok dalam memanfaatkan sumber belajar. Contohnya, diskusi, melakukan observasi, atau percobaan membuat laporan pola interaksi kelompok besar. Pola ini menekankan pada partisipasi siswa dalam kelompok besar melalui komunikasi antar individu dalam kelompok, kerjasama kelompok, dan kompetisi sehat antar kelompok. Selanjutnya, pola interaksi klasikal atau disingkat dengan pola INKLAS. Pola interaksi ini menekankan pada layanan belajar terhadap kelompok siswa di bawah kendali langsung guru, kerja sama kelompok kelas, dan memanfaatkan sumber belajar intas kelas. Contohnya, mendengarkan informasi demonstrasi suatu percobaan, menyaksikan permainan drama. Selanjutnya yaitu model interaksi kelas dalam PKR. Yang pertama, proses belajar arahan sendiri atau disingkat dengan PBAS. PBAS ini yaitu suatu kerangka kegiatan belajar atas prakarsa siswa atau secara mandiri dengan mendapat bimbingan seperlunya dari guru. Model PBAS memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan guru. Kegiatan guru itu yang pertama menyediakan sumber belajar. Yang kedua, memberikan penugasan belajar. Yang ketiga, mengecek kemajuan belajar. Yang keempat, memberikan penugasan belajar lanjut. Yang kelima, mengecek kemajuan belajar. Selain kegiatan guru, ada juga kegiatan siswa. Kegiatan siswa terdiri dari penyelesaian. Penyelesaian itu tentang menemukan informasi esensial atau inti. Ada juga yang membuat catatan tentang butir-butir yang dipelajari dan mengeksplorasi ide atau pokok. Ide pokok ya. Yang kedua ada pemahaman. Pemahaman yang pertama itu melihat bahan lebih awal, menggunakan isyarat kontekstual dan juga mencari sumber bahan. Ada juga penjabaran lanjutan seperti bertanya pada diri sendiri, membentuk citra sendiri, menarik analogi dan metafora, dan ada juga yaitu pengintegrasian. Pengintegrasian itu tentang mengungkapkan sendiri, membuat ilustrasi atau diagram, menggunakan banyak sumber, mengingatkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki, menjawab permasalahan sendiri. Seperti itu. Dan ada juga pengecekan, yaitu mengecek apa yang telah dikuasai dan menyadari kekuatan dan kelemahan. Selanjutnya yaitu model proses belajar melalui kerjasama MPBMKS. Yang pertama, model olah pikir sejoli atau disingkat dengan MOPS. Model olah pikir sejoli atau MOPS itu apa sih? Yaitu merupakan kerangka kegiatan belajar secara berpasangan. Setiap pasang siswa ditugasi untuk melakukan suatu kegiatan secara bersama-sama di bawah kontrol guru.
Dan yang kedua yaitu model olah pikir berebut MOPB. MOPB itu merupakan kerangka kegiatan belajar yang menekankan pada proses berpikir menyebar atau divergent thinking secara dialogis. Ada juga yang ketiga yaitu model konsultasi intrakelompok MKIK. MKIK itu merupakan kerangka kegiatan belajar kelompok dalam memecahkan masalah dengan menggunakan sumber belajar yang tersedia. Ada juga model tutorial teman sebaya MTTS. MTTS itu kerangka kegiatan belajar siswa dengan memanfaatkan teman sekelasnya yang memiliki kemampuan lebih untuk membentuk temannya dalam melakukan sesuatu kegiatan atau memahami suatu konsep. Selanjutnya model dari proses belajar melalui kerjasama MPB MKS itu ada model tutorial lintas juga, model tutorial lintas kelas MTLK. Model tutorial ini MTLK ini ya merupakan kerangka kegiatan belajar siswa dengan memanfaatkan siswa lain kelas yang lebih tinggi untuk membantu siswa kelasnya dalam memahami atau mengerjakan sesuatu. Dan yang terakhir itu ada model diskusi meja bundar MDMB. Model diskusi seperti ini itu meja bundar ya, merupakan kerangka kegiatan belajar siswa yang bersifat mengandung pendapat siswa secara tertulis dalam suasana terstruktur. Dari model proses belajar melalui kerjasama itu ada juga model tugas diskusi atau resitasi. Model ini merupakan kerangka kegiatan belajar siswa dalam rangkaian kegiatan pelaksanaan tugas, mendiskusikannya tugas, dan melaporkan hasil pengerjaan tugas tersebut. Dan yang terakhir itu ada model aktivitas tugas tertutup dan aktivitas tugas terbuka. Kedua model ini merupakan kerangka kegiatan belajar melalui pemberian tugas kepada siswa secara terarah pada satu jawaban atau banyak jawaban. Langkah-langkah model ini merupakan model pemberian tugas, tidak memiliki langkah khusus. Karena itu berlaku prosedur pemberian tugas biasa. Yang khas dalam kedua model ini ialah dalam sifat isi tugasnya, tugas tertentu berbentuk tugas yang hanya memerlukan suatu jawaban yang benar. Sedangkan tugas terbuka terbentuk tugas yang menuntut hasil yang beraneka ragam, misalnya tugas membuat karangan. Ya, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.